Polisi akhirnya menemukan titik terang pembunuhan di Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku bernama Azhar Sofyan alias Caka. Korban Muhammad Yusuf bukan penghuni kontrakan. Ia sedang mengunjungi sang pacar yang ternyata mantan kekasih Caka. Pelaku Caka kemudian tertangkap di Bengkulu. Inilah serial tabir cemburu berujung maut. Pelaku ditangkap di Bengkulu. Polisi sudah banyak kesini bang, saya naik tadi tanya juga ya kan, saya bilang saya nggak tahu. Kejadian itu pas jam 4 sudah banyak perceceran darah di sini bang. Kondisinya udah bersimbah darah, lemes gitu mbak. Karena darah di atas kasur itu udah kayak genangan air. Telah terjadi keributan di wilayah Kalibaru Timur di sebuah kos-kosan. Ada korban penusukan dengan inisial MY. Kayak ditantangin gitu sama korban. Lu cowok atau bukan? Ini gue di kontrakannya mantan lu nih. Ini kalau berani gitu. Polisi akhirnya menemukan titik terang setelah mengumpulkan informasi dari sejumlah saksi di tempat kejadian. Pelaku diketahui bernama Andi Al-Azhar Sofyan alias Caka. Pulang kerja nih, polisi udah banyak kesini bang. Saya naik tadi tanya juga ya kan, saya bilang saya nggak tahu. Istri saya juga untung ada di rumah ibunya waktu itu ya kan. Saya langsung naik, langsung ke situ aja bang. Kejadian katanya sih di pacaran katanya bang. Pacaran, jadi ada teman cowoknya atau apa yang banyak di mana saya nggak tahu. Itu dia ribut bang, siang katanya sekitar pukul 3 sore itu bang. Pukul 15.30 ribut ya kan. Kejadiannya itu pas jam 4 sudah banyak perceceran darah di sini bang. Kamar kontrakan menjadi saksi bisu pembunuhan terhadap Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf sendiri bukan penghuni kontrakan. Ia sedang mengunjungi pacarnya yang juga mantan kekasih pelaku. Saya nggak lihat, tapi dengar-dengar katanya satu yang terkena tusukan itu. Itu si siapa pak? Nggak tahu juga, saya nggak kenal. Yang perempuan atau yang laki? Yang laki itu. Oke. Yang meninggal? Iya, yang meninggal itu yang laki. Nah pak, itu setelah kejadian. Jadi bukan laki, tapi temennya itu. Kalau yang ngontrak di saya udah pergi, udah kabur. Gitu. Berarti yang meninggal ini bukan pengontrak ya? Bukan, saya juga nggak kenal. Sebelum ditangkap polisi, Caka sempat melarikan diri ke tempat kerja. Kemudian, ia melanjutkan pelarian menuju Bengkulu. Di mana tadi di mana? Di mana? Di mana Pak Dikmu? Di mana? Hah? Di sebelah, di mananya? Di mananya? Ada kafe di depan kafe. Hah? Cilincing atau di mana? Hah? Kafe mana? Kafe mana? Pelarian yang ia lakukan sia-sia. Caka berhasil dibekuk pihak kepolisian. Di mana? Ini kaos kamu yang kamu pakai ya? Ya. Ini kan? Bukan, Pak. Yang mana? Bukan. Jangan disebung, Pak. Melalui hasil penyelidikan yang kami lakukan serta analisa di tanggal 16 September 2025, kami dari Polsek Cilincing dan Polres Metro Jakarta Utara kemudian mengetahui keberadaan pelaku ada di Bengkulu. Kemudian tim bergerak menuju tempat persembunyian pelaku dan didampingi oleh Polda Bengkulu. Kemudian alhamdulillah pada malam hari kita berhasil mengamankan pelaku di sebuah kos-kosan di wilayah Bengkulu. Caka dibekuk di sebuah tempat kos di Bengkulu saat ia sedang beristirahat. Ia tidak melawan saat ditangkap. Kebetulan pelaku pada saat itu nyewa sebuah kos-kosan. Pada saat kita amankan, pelaku sedang beristirahat. Alhamdulillah tidak ada perlawanan sehingga kegiatan berlangsung dengan lancar. Polisi menyita sejumlah barang bukti. Namun tak ada senjata tajam untuk membunuh. Senjata itu kemudian ditemukan di Jakarta.
Barang bukti pada saat di Bengkulu kita berhasil mengamankan 1 buah baju, kaos warna putih, kemudian celana pendek. Lalu pada saat di Jakarta kita kembangkan lagi, akhirnya kita berhasil menemukan badik yang digunakan pelaku untuk melakukan penusukan terhadap korban. Akhirnya polisi membawa Caka ke Polsek Cilincing untuk penyidikan. Tersangkaan pasal terhadap pelaku kita sangkakan pasal 338 dan atau 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun. Pas dipisahin tuh si korban kayak nelpon teman-temannya gitu. Kayak, "Nang, sini ambil curit, bawa curit, yang panggil anak-anak sini, gue dituin," gitu, ngomong begitu dia. Saya tadi mau bahasanya pasti ribet pertama udah slow gitu, udah saya masukin lagi itunya. Pas karena terpancing emosi lagi, kira terjadi.